Apa kabar sobat muda? Semoga sehat selalu. Bertemu kembali di channel kami Taruna Sakti Project. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini dalam membangun channel ini untuk dapat terus berkembang. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini. Dalam Islam, kita mengenal istilah riya. Riya adalah sebuah perbuatan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Karena niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang melakukan perbuatan riya amalan kebaikannya hanya habis sia-sia. Menurut bahasa Arab, ar-riya berasal dari kata kerja ra yang memiliki arti memperlihatkan. Riya adalah sebuah perbuatan untuk memperlihatkan sekaligus memperbagus suatu amal ibadah dengan tujuan agar diperhatikan dan mendapat pujian dari orang lain. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya amalan seseorang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang ia niatkan. Muttafaqun alaihi. Hukum riya menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari berkata, riya adalah menampakkan ibadah dengan tujuan dilihat manusia, lalu mereka memuji pelaku amalan itu. Adapun sesuai hadis sebelumnya, jika seseorang melakukan suatu amalan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mendapatkan pahala sesuai yang ia niatkan. Sedangkan, bagi orang yang melaksanakan amal ibadah tidak dilandasi niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 264, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang hambanya untuk melakukan perbuatan riya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Quran, Al-Baqarah 264. Hukum perbuatan riya termasuk haram dan digolongkan dalam syirik kecil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tertuang dalam hadis berikut, dari Mahmud bin Labid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling ditakutkan dari apa yang saya takutkan menimpa kalian adalah syirkul asgar, syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirkul asgar? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ar-riya. Bahaya perbuatan riya selain menghapus amal ibadah seseorang, riya juga mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala karena termasuk salah satu perbuatan yang dilarang. Karena niatnya terletak di dalam hati, riya bisa saja terjadi pada siapapun, termasuk orang-orang soleh. Dan apabila mereka, kaum munafik, berdiri mengerjakan salat, maka mereka berdiri dalam keadaan malas dan riya, di hadapan manusia dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Quran, An-Nisa ayat 142. Berikut adalah beberapa bahaya riya yang harus dihindari, menghapus pahala atas amal kebaikan yang dilakukan. Menjadikan amal ibadah yang berpotensi mendatangkan kebaikan dan pahala menjadi hilang, bahkan membuat dosa. Riya lebih berbahaya daripada fitnah. Orang yang melakukan riya akan terhalang daripada taufik dan hidayah Allah. Menimbulkan kesempitan dalam hidup, jiwa menjadi tidak tenang dan terus-menerus gelisah. Hilangnya wibawa dan karisma diri di hadapan orang lain. Terjebak dalam kesombongan yang nantinya akan membuat sulit diri sendiri. Hilangnya keimanan, timbul kesengsaraan, bisa mendapat siksa di akhirat. Semoga sepenggal video pendek ini bisa memberikan manfaat dan menambah sedikit wawasan kita semua. Kami Taruna Sakti Project, sampai jumpa.